Mari kawan, Ada revisi sedikit sambil menunggu cuaca, yuk. kita bersama Rambutnya boleh dibenahin lagi. saling membantu, Ya, seletin. John. tak terpisahkan. Diberitahukan kepada semua departemen, kita akan standby untuk briefing, doa dan sarapan di pukul 6.30. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih sekali lagi bersama saya Kapten Taufan di sini. Ya, Serdadu Apel Emas ini sebenarnya idenya sudah lama ya, 5 tahun. Tapi awalnya bukan tentang apel, awalnya tentang sumber air. Yang kemudian di Layar Ana ini setelah kita ngobrol sama produser pendampingnya, kita datang dengan cerita yang berbeda sebenarnya. Sama-sama ingin melindungi pohon tapi dengan gaya yang berbeda gitu. Tapi setelah kita ngobrol banyak dengan produser pendampingnya, sepertinya film anak itu kita butuh treatment khusus gitu. Sehingga treatment khusus inilah yang kemudian kita lakukan riset, termasuk kemarin ada bimbingan dengan psikolog anak bahwa film anak itu harus begini begitu gitu, tidak boleh begini begitu. Karena itu soal apa ya, soal mempengaruhi soal perkembangan anak, jadi seperti itu. Terciptalah Serdadu Apel Emas ini tentang sekelompok anak yang ingin menyelamatkan pohon apel satu-satunya yang ada di Kota Batu. Ia berusaha menumbuhkan kembali buah apel yang sudah mati atau tidak produktif gitu ya. Oke, film Serdadu Apel Emas ini, ini ceritanya menarik gitu. Bicara lingkungan, bicara anak-anak dan musikal kan gitu. Ya 3 kunci itulah yang kemudian jadi kekuatanku untuk mau memproduksi film ini gitu. Nah dari situ kita open call. Nah waktu open call itu dan ternyata lolos gitu kan. Lolos dan kita tentu senang ya karena waktu yang sangat singkat itu. Kalau nggak salah cuma hampir 1 minggu kita ngobrol gitu, tapi terus tiba-tiba ada mukjizat gitu. Kamu bayangkan aja misalnya kamu pengen sesuatu terus tiba-tiba ada di depannya. Kayak aku pengen apel, langsung ada apel gitu. Nah jadi prosesnya kayak gitu. Saya kan hampir 3 atau 4 kali gitu produksi film. Mungkin yang paling magic mungkin ini ya dari awalnya aja gitu. Kayak pengen bikin film anak, terus ketemu Lingga, terus gimana cara pendanaannya. Ternyata tiba-tiba ada open call. Begitu kita open call, ya kalau nggak salah waktunya itu sekitar 2 minggu ya. Nah kita lolos gitu. Nah itu kayak magic gitu aja sih. Begitu cepat, begitu sesuatu yang juga tidak kita perkirakan sebelumnya gitu. Kalau secepat ini kita produksi itulah. Akhirnya ya akhirnya kemudian mengalami proses kita diundang untuk melakukan bimbingan teknis oleh Indonesiana TV pada saat itu ke Jakarta. Kemudian kita ketemu dengan produser pendamping Mas Agus Maki. Kita sudah present cerita tentang anak-anak yang ingin mengusir pengembang itu, kontraktor membeli tanah. Terus dari situ kemudian ada beberapa masukan-masukan yang kemudian akhirnya cerita itu akhirnya berubah gitu. Teman-teman, Kali ini saya dibantu oleh guru saya, mentor saya, dan teman satu bidang. ini adalah sahabat. Beliau adalah ya? sutradara dan saya menjadi astrada. Luar biasa. C1 kan? Saya nganggur ini kalau dia. Iya. Saya jadi astrada karena saya nganggur di rumah. Terima kasih Pak sudah diajak di. Sebenarnya soal case kita putuskan untuk bekerja sama dengan Sanggar Angkasa dengan Mas Aji, yang di situ sebenarnya saya dan Mas Aji itu sama-sama ngedevelop untuk kemudian memunculkan karakter-karakter yang ada di Serdadu Apel Emas ini gitu. Saya juga harus melatih beberapa adegan ya, jadi saya harus meraba-raba sendiri. Ini kira-kira yang diekspektasikan sama Pak Sutradara adegannya seperti apa ya. Setelah itu saya juga harus membuat koreo. Nah kalau ini sebenarnya tantangan tapi juga hal yang paling saya nikmati karena membuat koreo juga salah satu hobi saya di Sanggar Angkasa. Jadi ya enjoy aja sih. Jika selalu bersama. Ya yang paling seru dari pembuatan film musikal ini sebenarnya favorit saya adalah bikin musik ya. Tapi dalam produksi Serdadu Apel Emas ini saya banyak dimudahkan, dibantu sama Mas Riza Zulfikar dan Mas Menat.
Prosesnya adalah saya menulis naskah dulu, kemudian melihat poin-poin mana yang sebenarnya bisa secara dramatik bisa diangkat pakai lagu gitu. Menariknya adalah semua kalangan di negaranya ya, di negara-negara Eropa, Iris Punk ketukan drumnya itu bisa dinikmati oleh seluruh umur gitu. Yang tak pelajari pas tak riset tuh, wah setik punk atau Iris Punk ini emang musik-musik tradisional yang untuk pesta gitu, untuk apa namanya, untuk perayaan apa, nikahan kayak atau panen apa segala macam yang, nah ketukan Iris Punk ini akhirnya tak curi, pakai Iris Punk aja deh untuk bisa joget gitu. Karena kan kita movie-nya emang khusus untuk musikal dan itu pasti joget dan berkoreo gitu kan. Jadi ya kita ambil lah setik Punk ini. Kalau senangkep saya sih dari kayak gambarannya Pak Riza sama Pak Lingga itu pengennya kayak bawa kita tuh punya budayanya itu loh, itu dimasukkan di meskipun musikal itu bisa kok kita memadukan sama musik daerah kita. Kita ngobrolnya sama Mbak Feni itu ya konsep wardrobe sebenarnya di sini pengennya yang clean ya, istilahnya memang ada desain wardrobe di situ, tidak serealis misalnya anak-anak merawat kebun gitu ya, yang kemudian bajunya kaos seadanya mungkin gitu. Tapi kalau untuk hal teknis sebenarnya kalau di project ini mau diapa-apain sebenarnya sudah kuat duluan. Wis ketawal wis kuat gitu karena kita udah berbicara film anak musikal gitu ya. Hanya bagaimana kemudian itu nyampe aja, yang penting bahwa semua informasi yang dibutuhkan nyampe aja, itu yang paling awal dipikirkan gitu, karena memang segmennya targetnya anak-anak, film anak-anak gitu ya. Walaupun bisa dikonsumsi oleh banyak orang, itu yang menjadi goals gitu. Hipotesa saya cuman berbicara bahwa kalau ini targetnya anak-anak membutuhkan waktu untuk bisa menyerap informasi gitu, sehingga banyak treatment visual yang mungkin lebih ke ya still aja, diem gitu ya, nggak terlalu banyak movement dengan berbagai teknis yang sekarang ini dimanjakan gitu ya. Lebih memilih untuk ya kita banyakin still image saja karena informasinya itu tadi yang penting. Kita cari pohon apel yang ikonik. Jadi yang saya inginkan dan paling itu pohon ini itu beda, mulai dari bentuknya, konstruksinya, dan umurnya itu beda dengan pohon-pohon yang lain untuk menjaga kefantasian. Karena ketika kita pakai pohon yang sama kayak di pohon kebun subur, untuk menjaga kefantasiannya itu belum dapat. Iya benar sekali. Jadi memang ada hal-hal khusus yang harus diperhatikan saat mengedit film yang memang ditujukan untuk anak-anak gitu, dan ternyata memang dirasakan setelah ditinjau dengan produser, dengan sutradara, memang banyak hal yang memang harus diperhatikan seperti pacing, bagaimana kita membuat pacing itu seimbang, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat juga untuk ditonton anak-anak di usia 13 tahun. Setelah ngobrol sama Mbak sutradara dipertemukan, ternyata kebutuhan visual effect itu sangat penting di film ini. Poin visual effect itu jadi peran penting dalam film ini, kayak transisi dari, ini kalau kita ngomong teknis ya, transisi dari kebun yang awalnya subur dan banyak pohon terus tiba-tiba menjadi kering dan tinggal satu pohon kayak gitu-gitu. Kemudian ketika si karakter utamanya curhat ke pohonnya, terus pohonnya tuh bereaksi gitu dengan curhatannya, itu ada gambaran-gambaran visual effect itu gitu. Ayo, 3, 2, 1. Kesan pertamaku sih seneng karena kepilih buat syuting bersama teman-teman yang benar-benar deket dengan aku. Serunya karena acting di scene, nangis, terus cerita-ceritaan, siram-siraman, terus apalagi saja, sepedaan,
sama ya itu tadi pengalaman baru. Rasanya itu seneng karena punya pengalaman baru, pengalaman film musikal. Serunya kita bisa syuting dalam terbuka, terus kru-krunya juga lucu gitu, jadi seneng. Seneng terus kaget sih. Iya, soalnya kan juga biasanya syuting itu cuman 1 hari selesai. Jadi kan terus dilihat lagi infonya, ternyata 2 hari. Kalau nggak bisa kan 3 hari. Jadi kayak kaget gitu, ya Allah aku punya project besar kayak gitu. Cengengan sih sebenarnya, cengeng, suka baca buku. Tapi kayak aku cewek sendiri kan, jadi agak susah gitu.